Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlandre David, mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan dan mempresentasikan tugas 1 Pancasila saya, yang dimana saya akan membahas topik terkait perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, dari awal kemerdekaan, Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia menunjukkan nilai-nilai dasar negara yang tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penafsiran dan dinamika sesuai dengan kondisi zaman, jadi berkembang terus. Pada awal kemerdekaan di tahun 45 sampai 49, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada periode ini Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa yang baru dan menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Lalu memasuki masa Republik Indonesia Serikat pada tahun 49 sampai 50, terjadi perubahan bentuk negara menjadi negara federal. Meskipun demikian, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, namun penerapannya belum optimal karena adanya pengaruh dari sistem federal yang membuat stabilitas politik jadi kurang kuat. Pada akhirnya Indonesia kembali menjadi bentuk negara kesatuan. Di era demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno, Pancasila mulai ditafsirkan secara lebih politis. Pancasila dikaitkan dengan konsep Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Dalam prakteknya juga terjadi penyimpangan karena kekuasaan itu terpusat pada presiden dan demokrasi tidak berjalan seimbang. Lalu pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pancasila disosialisasikan melalui program P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Namun pada prakteknya terjadi penyeragaman pemahaman dan pembatasan kebebasan berpendapat sehingga demokrasi jadi kurang berkembang. Lalu memasuki era reformasi dari 98 sampai sekarang, Pancasila kembali ditempatkan sebagai dasar negara yang terbuka dan demokratis. Pada masa ini, Pancasila diupayakan kembali sesuai dengan semangat aslinya yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Pancasila tidak lagi dipaksakan sebagai alat kekuasaan, tapi dipahami sebagai nilai dasar yang fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya, perkembangan Pancasila dari masa ke masa menunjukkan bahwa meskipun nilainya tetap sama, meskipun zamannya berubah, nilainya tetap sama. Cara penerapan dan penafsirannya memang berubah mengikuti dinamika politik dan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai penerus untuk memahami dan mengamalkan Pancasila secara bijak agar tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.